Halo teman-teman, sebelum saya memulai pembahasan teori terbentuknya bumi dan tata surya, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Oke teman-teman, bagaimana proses terbentuknya bumi dan tata surya? Teman-teman tahu tidak teori-teori terbentuknya bumi itu apa saja? Mari kita simak video ini yang menjelaskan tentang beberapa teori-teori terbentuknya bumi dan tata surya tersebut. Teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi sebagai berbagai teori yang menjadi penjelasan asal-usul terbentuknya bumi. Banyak di antara para ilmuwan yang melakukan penelitian dan menyimpulkan berbagai peristiwa terbentuknya bumi dengan melalui hipotesis dan berbagai teori. Teori pembentukan tata surya. Tata surya yang merupakan sebuah kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat kumpulan benda langit termasuk matahari, satelit, planet kerdil, meteorit, planetoid, ataupun asteroid, dan juga komet. Berdasarkan urutan yang ada terdapat 8 planet yang memiliki jarak. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan bumi terlebih dahulu, yaitu pertama ada teori Gorgas. Pada tahun 1778, dua ahli ilmu alam yaitu Louis Leger, Francis Gorgas, dan Comte de Buffon mengemukakan bahwa dahulu terjadi suatu tumbukan antara sebuah komet dan matahari yang kemudian menyebabkan sebagian massa dari matahari terpental ke area luar hingga terbentuklah suatu planet. Kedua, teori Laplace. Teori pembentukan bumi Laplace dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan astronomi Prancis yaitu Pierre Simon Marquis de Laplace. Pada tahun 1796 yang menyatakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuk cincin-cincin. Ketiga, teori planetesimal hipotesis. Teori planetesimal hipotesis dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Amerika, Forrest Ray Moulton, dan seorang ahli geologi T. C. Chamberlain. Keduanya berpendapat matahari terdiri dari gas dengan massa besar hingga kemudian didekati oleh binatang lain yang melintas dengan kecepatan tinggi di area sekitar matahari. Kemudian yang keempat, teori tidal. James Jones dan Harold Jeffreys merupakan dua ilmuwan asal Inggris yang pada tahun 1918 mengemukakan teori tidal. Teori tidal menyatakan bahwa pada saat bintang melintas di dekat matahari, sebagian masanya kemudian akan turut tertarik ke arah luar hingga akhirnya membentuk cerutu. Nah, kemudian teori tentang pembentukan tata surya yaitu yang pertama ada teori nebula. Teori kabut atau nebula ini mengungkapkan terbentuknya tata surya melalui 3 tahap, di mana pada mulanya matahari dan planet masih berbentuk kabut yang besar dan sangat pekat. Kabut ini kemudian berputar dan berpindah dengan kuat sehingga kemudian terjadilah suatu pemadatan pada pusat lingkaran yang selanjutnya terbentuklah matahari. Yang kedua, teori pasang surut. Lebih dikenal dengan teori hipotesis tidal James Jeffreys. Teori pasang surut ini kemudian dikemukakan pada tahun 1707 hingga 1788 oleh Buffon. Ia mengemukakan tata surya berasal dari materi matahari yang kemudian bertabrakan dan terlempar ke sebuah komet. Yang ketiga, teori ledakan maha dahsyat atau disebut juga dengan Big Bang. Pada tahun 1948, teori Big Bang ini diungkapkan oleh Ralph Alpert, George Gamow, dan Robert Herman yang kemudian menyatakan alam semesta ini memiliki dimensi tak terbatas. Ia tidak memiliki awal dan abadi. Dengan memberi dasar bagi filosofi materialis, pandangan ini kemudian menyangkal sang pencipta. Masyarakat semesta berbagai kumpulan materi yang konstan, tidak berubah-ubah dan stabil. Nah, itu salah satu contoh teori dari pembentukan bumi dan tata surya tersebut. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.